Saya record. Oke. Gear. Jadi roda gigi itu adalah fungsinya untuk mentransfer daya dari input atau motor biasanya ke output, yaitu biasanya roda, wheel, atau generator, atau yang lain-lainnya. Di antara input dengan output, transfer dayanya diperlukan ada transmisi karena perlu dirubah kecepatannya. Dayanya tetap, tapi kecepatannya perlu dirubah, atau torsinya perlu dirubah, atau mungkin juga posisi porosnya itu yang perlu diatur sedemikian rupa sehingga bisa sesuai dengan input dan output. Transmisi juga memiliki keunggulannya, memiliki kelemahan. Semakin banyak transmisi, ya seperti biasa di dalamnya akan ada gesekan, akan ada panas, akan ada getaran, tumbukan. Itu yang mengakibatkan transfer dayanya menurun, biasanya minimal 95%. Kalau lebih efisien, dia bisa lebih tinggi daripada 95%. Baik. Kalau misalnya ada yang tanya, silakan langsung potong saja. Kesempatan untuk bertanya tidak banyak, tapi ya silakan langsung potong aja. Ini bukan berupa presentasi, tapi sebenarnya ini sharing aja istilahnya. Gear sendiri tipenya ada beberapa. Oh ya, secara garis besar yang kita akan pelajari itu dimulai dari apakah itu gear dan geometrinya apa, nomenklaturnya apa, lalu apa yang perlu diperhatikan dari gear. Itu langkah pertama, mengenal gear. Lalu langkah kedua adalah kita perlu, ya karena kita akan mentransfer daya ya. Daya itu sama dengan gaya kali kecepatan. Berarti kita perlu tahu gaya-gaya yang terjadi di sana. Ya, akan jadi transmisi akan sangat melibatkan gaya, kecepatan dan gaya. Jadi kita perlu menganalisa gaya. Jadi langkah kedua adalah menganalisa gaya. Gaya-gaya yang terjadi di roda gigi. Yang ketiga, jadi 50 menit terakhir, moga-moga cukup, itu adalah kita mencoba menganalisa kekuatan atau istilahnya itu capability, kemampuan dari roda gigi. Sebab seperti juga komponen lain, komponen mesin memiliki batas izin atau batas kemampuannya untuk menahan sesuatu, menahan gaya, mentransfer daya, dan sebagainya. Nah, itu yang ketiga adalah kita mencari kapabilitas dari roda gigi. Nah, kapabilitas roda gigi itu berkaitan dengan gaya dan kecepatan. Jadi ini saling berurutan nanti. Baik, mengenai pengenalan dari roda gigi secara umum, ini pada dasarnya ya, roda gigi itu ada 4 macam pada dasarnya. Kalau sekarang udah lebih banyak lagi, kombinasi juga ada. Yang pertama adalah spur, roda gigi lurus istilahnya. Ini seperti di sini kelihatan bahwa roda gigi ini giginya itu lurus. Paling sederhana, paling mudah dibuat, paling murah, tapi juga ada kelemahannya. Spur. Lalu yang kedua adalah helical. Helical mirip dengan spur, sumbunya tetap paralel,
Cuman helical dia justru ada sudut helix istilahnya. Jadi tidak lurus roda giginya, dia memiliki sudut roda gigi. Ada kelebihannya daripada spur. Ada kekurangannya, lebih mahal jelas. Tapi kelebihannya dia lebih getarannya lebih kecil karena dia tidak ada pertemuan antara gigi itu adalah pertemuan garis. Kalau spur itu pertemuan titik. Lalu ada panas yang timbul di helical. Di spur lebih rendah panasnya. Lalu roda gigi ketiga yang akan dipelajari nanti adalah bevel. Bevel pun sebenarnya ada modifikasi yang lainnya, tapi yang paling sederhana adalah bevel lurus ini, spur bevel ini. Perbedaannya hanya di poros. Porosnya ada di tidak paralel, tapi dia memiliki sudut. Kalau dalam contoh ini adalah sudutnya adalah 90 derajat. Dan yang keempat adalah roda gigi worm gear, roda gigi cacing. Jadi kelebihannya worm gear ini adalah rasionya bisa sangat tinggi. Biasanya rasio itu antara 1:10, kecepatan di sini 10 radian per second. Kalau di gearnya kecepatannya jadi 1 radian per second, 1:10. Nah, kalau worm bisa lebih dari 1:10, bahkan seingat saya ada yang sampai ke 1:20, 1:30 ya, lumayan banyak. Atau bahkan ada yang 1:100. Itu dimungkinkan secara logika. Cuman kelemahannya worm adalah dia hanya bisa berputar searah. Itu keuntungan dan kelemahannya. Dan yang kedua, panas yang ditimbulkan sangat besar di sini. Friksi yang terjadi sangat besar sehingga panas yang ditimbulkan sangat besar. Cara perhitungannya masing-masing tipe roda gigi, cara perhitungannya atau goalnya, sudut pandangnya berbeda-beda. Tapi untuk sementara kita akan fokus di spur dan helical, khususnya di spur pada tahap pertama. Lanjut, ini ada beberapa video sudah saya share, nanti kamu bisa lihat. Nomenklatur itu apa? Parameter kunci ya, parameter kunci yang ada di roda gigi. Ini giginya dari roda gigi. Giginya roda gigi seperti ini gitu ya. Dan kalau Anda bisa lihat di sini ada videonya, bisa Anda lihat sendiri. Apa yang penting? Yang penting itu pertama kalau melihat roda gigi adalah diameter. Tapi diameter yang mana? Ini ada banyak nih diameter. Yang addendum, dedendum, ada base diameter, ada apa nih? Pitch circle. Yang mana yang diameter yang penting? Kalau menurut saya, yang penting pertama adalah pitch circle. Diameter dari pitch circle. Kenapa ini penting? Karena ini menggambarkan dari, ini akan menjadi titik temu antara sepasang roda gigi. Jadi kalau ada pasangannya, pitch circle yang satu dengan pitch circle yang lain akan bertemu di sini. Maksudnya saling bersinggungan di pitch circle, bukan di addendum, bukan di dendum, bukan di base circle. Oh, di sini nggak ada base circle. Itu satu, pitch circle. Yang kedua adalah face width, lebarnya yang jelas. Lebarnya ini kenapa penting? Karena ya pastilah semakin lebar, semakin besar daya yang akan dia bisa transfer. Logikanya gitu. Jadi face width ini penting. Tapi juga semakin lebar, ya jelas semakin mahal dan semakin memakan tempat. Ada lagi yang lain, nanti Anda bisa dalami lagi. Roda giginya sendiri sebenarnya bentuknya unik ini ya. Nanti kita pelajari, namanya involute. Kurvanya ini namanya involute. Oh, ada lagi yang jelas yang penting, yaitu pitch. Jadi ini pitch circle, lingkaran pitch, nanti diameternya pitch circle, lalu ada namanya pitch.
atau juga disebut sebagai circular pitch. Kalau pitch dia pasti lurus, pitch itu dia pasti lurus. Kalau circular pitch itu melengkung. Apa itu? Jarak antara dua gigi ya. Ini satu permukaan yang kedua. Jadi kalau gelombang itu sama dengan apa? Ya pitch ya. Panjang gelombang ya. Ya, circular pitch ya. Oke. Nah, lalu persamaannya kita bisa lihat di sini. P itu adalah diametral pitch. Jadi diameternya dari pitch circle ini ya, diameternya dari pitch circle. Itu adalah bisa dihitung dengan cara atau di karakteristik dengan N per D. N itu adalah jumlah gigi dibagi dengan diameter. Ini biasanya pasti kita pakai namanya pitch circle. Kadang-kadang kita juga pakai dengan modul namanya, modul M. Modul ini banyak di Inggris lebih banyak pakai modul. Kebalikannya dengan diametral pitch ya. Modul adalah kebalikan dari diametral pitch. Lalu parameter yang ketiga yang kita pakai adalah circular pitch. Circular pitch. Jadi circular pitch, jarak antara dua gigi. Circular pitch tapi yang kurva ya, bersirkel. Maka hitungannya adalah PD, ini adalah keliling, dibagi dengan giginya. Atau banyak, ya sama dengan berapa panjangnya antara dua gigi. Ya, circular pitch. Atau dengan modulnya P modul. Kita tahu, maka dari persamaan ini kita tahu bahwa circular pitch dikalikan diametral pitch, circular pitch kalikan diametral pitch, itu sama dengan P. Lalu biasanya di dalam sebuah karakter gigi kita pakai pitch ya. Pitch ada yang ukurannya 2,4, 2,5 sampai 16. Itu biasanya kasar. Jadi lucu ya. Pitch itu justru yang nilainya kecil bisa dianggap sebagai kasar. Kenapa? Karena diametral pitch hubungannya kebalikan dengan dibagi dengan diameter ya. Sedangkan kalau halus maka dia semakin besar, misalnya 20, 24, 32, bahkan 200. Modus kebalikannya dari diametral pitch. Satuannya pitch adalah jumlah gigi per in. Jumlah gigi per in. In-nya in diameter. Nah, hal lain yang perlu kita dalami kemudian ya, setelah ini adalah kita akan kenal namanya common pressure angle. Common pressure angle atau disebut sebagai V ya, V. Biasanya pressure angle ini biasanya adalah sekitar 20 derajat, 20 derajat. Meskipun ada juga yang lama 14,5 derajat. Apa itu common pressure angle? Atau pressure angle itu nanti kita jelaskan kemudian. Atau sudut pressure istilahnya. Bahasa Indonesia sudut pressure. Artinya antara roda gigi 1 dengan roda gigi 2 ada sudut pressure. Lalu kita juga akan tahu ada phase width-nya ya, phase width. Yang secara umum dipakai. Dihubungkan dengan circular pitch, antara 3 circular pitch sampai 5 circular pitch, ya, atau dihubungkan dengan phase width-nya dihubungkan dengan diametral pitch. 3pi per diametral pitch atau 5pi per diametral pitch. Antara ini. Oke. Lalu juga tahu bahwa di sini ada namanya full depth sama stop ya. Kalau full depth berarti roda gigi itu akan masuk ke dalam full depth. Kalau stop dia akan ada tidak masuk ke dalam, maksudnya dia ada potongan yang tidak sampai masuk ke dalam. Lalu pressure angle-nya secara umum yang biasanya dipakai adalah seperti ini.
20, 22,5. Dari sini kita bisa tahu kurang lebih addendum maupun dedendum. Apa itu Pak? Addendum itu adalah jarak dari circular pitch atau pitch circle, pitch circle ke top. Kalau dedendum, jarak dari pitch circle ke bottom. Ini sudah tertentu. Kenapa? Ya, nanti kita lihat kenapanya. Kata kuncinya adalah supaya dia lebih efektif, efisien. Kita lanjut. Tadi saya sebut ada namanya angle. Boleh Ya? izin bertanya, Pak? Boleh, silakan. Untuk yang bagian nomenklatur tadi itu saya masih bingung apa bedanya diametral pitch sama pitch diameter, Pak. Bedanya itu apa? Nah, misalnya diametral pitch sama Pitch diameter, Pak. pitch diameter. Iya. Orang saya bunyi. Oke. Mengganggu sekali. Diametral pitch ya. Sama apa tadi? Sama Pitch diameter. Nah, kalau bahasa Inggris itu dibalik, Mas. Pitch diameter artinya diameternya pitch. Diameternya pitch circle. Diameternya pitch circle. Kalau diametral pitch itu artinya pitch-nya dari diametral. Pitch-nya jadi jumlah gigi dibagi diameter. Diametral pitch diameter. Wah, bahasa Inggris emang kok bolak-balik ya. Diameter pitch. Jadi beda. Kalau pitch bahasa Indonesia ya, pitch diameter atau diametral pitch itu adalah feet per inch. Atau sekarang kita sebut dalam bahasa Inggris saja ya, diametral pitch adalah feet per inch. Jumlah gigi per inch. Tapi kalau pitch diameter itu adalah ya diameternya. Oh, jadi kalau misal diametral pitch itu lebih ke perbandingan gitu, rasio. Betul. Diametral pitch nanti dipakai untuk kita kalau mencari pasangan gigi. Pasangan gigi kuncinya adalah diametral pitch-nya mesti sama. Kalau enggak gitu, satu gigi prongos, satu giginya masuk, enggak masuk dia. Ya. Paham? Bisa diterima? Berarti kalau misal kita mencari pasangan gigi itu diametral pitch-nya harus sama gitu, Pak? Betul. Oh, ya Pak, terima kasih, Pak. Nanti kita lihat contohnya. Ya. Lalu kita lanjut. Ini yang disebut sebagai, jadi antara pasangan itu kita buat supaya dia apa ya, gayanya bukan konstan ya, rasio kecepatan antara gigi yang penggerak kita sebut sebagai driver dengan yang digerakkan ya kita sebut sebagai driven, itu rasionya dalam artian sama gitu kan. Kalau ini nggak ada giginya, kita pakai radial biasa nggak ada masalah ya. Jadi maksud saya sebagai lingkaran biasa nggak ada masalah. Tapi kalau ada giginya, kalau dia nggak tepat itu rasionya bisa berubah, velocity rasionya bisa berubah. Nah ini yang disebut sebagai aksi conjugate atau conjugate action. Conjugate action. Di dalam conjugate action ini, gigi ini akan bertemu pada satu garis. Ini satu garis dalam waktu pertemuannya itu melalui satu garis. Garis ini kita sebut sebagai line of action. Line of action. Selalu seperti itu. Ini kebetulan yang jadi contoh ini diameternya sama. Kalau diameternya nggak sama, sama aja. Dia harus melalui satu garis. Artinya angle-nya, selain pitch-nya sama, line of action-nya mesti sama, mesti bertemu dengan nilai yang sama.
maka kita sebut sebagai line of action. Lalu rasio kecepatan antara gigi 1 atau penggerak dan gigi 2 itu rasio kecepatan itu sebanding dengan rasio dari kebalikan diameter atau kebalikan radiusnya. Ya, omega 1 per omega 2 sama dengan radius 2 dibagi radius 1. Kebalikan. Nah, untuk mencapai conjugate action, maka permukaan dari gigi ini harus involute. Bagaimana membentuk involute? Ya, seperti digambarkan seperti ini. Saya buat seperti ada pakai benang gitu ya, benang. Saya lingkari dengan si silinder ini, lingkaran ini. Lalu saya tarik pada titik tertentu, mulai dari sini, titik tertentu, saya kasih titik, lalu saya kasih sudut, benangnya saya tarik keluar, lalu saya kasih titik, terus sampai ke atas. Ini disebut sebagai kurva involute. Kurva involute ini membuat terjadinya conjugate action. Maka kalau kita lihat nomenklatur yang tadi kita pelajari, maka ditambah adanya involute ini, involute, dan juga ada line of action. Saya lupa tadi, biasanya roda gigi penggerak punya nilai, punya nomor yang lebih kecil, ini nomor 1 misalnya. Ini roda gigi penggerak. Nomor 2, roda gigi yang digerakkan biasanya. Tuh. Roda gigi penggerak disebut sebagai driver, bahasa Inggris ya. Roda yang digerak disebut sebagai driven, atau kadang driving yang penggeraknya ya. Driver atau driving. Yang digerakkan pasti driven. Terus, roda gigi yang kecil disebut sebagai pinion. Belum tentu dia penggerak, tapi pinion tuh pasti lebih kecil. Kalau gear dia pasti lebih besar radiusnya. Ya. Lalu kita lihat di sini ada omega dari roda gigi penggerak, omega 1 itu adalah counterclockwise. Maka roda gigi yang digerakkan atau driven dia menjadi counterclockwise. Kebalik ya. Counterclockwise, yang roda 2 clockwise ya. Nah, bagaimana menggambar line of action ini, Pak? Sudutnya V-nya ini kok bisa ke arah sana. Jadi ini aturannya kita lihat dari roda gigi penggerak. Kalau roda gigi penggeraknya counterclockwise, maka V-nya clockwise. Ya. Kalau roda giginya sebaliknya clockwise, maka V-nya menjadi counterclockwise. Ya. Lalu besarnya V ini adalah dari titik. Jadi pitch circle saya bilang itu penting karena pitch circle yang penggerak dan pitch circle yang digerakkan bertemu pada satu titik P. Kemudian kita buat garis AB ini yang tegak lurus antara sumbu O dan O2. Lalu kita buat sudut V yang berlawanan omega 1. Tapi besarnya sudut V ini berapa, Pak? Nah, caranya adalah kita sudut V ini diketahui, keliru saya. Sudut V-nya diketahui yang tadi, yang di atas. Common sudut V di sini ada 20 derajat, 25 derajat, dan sebagainya. Nah, itu diketahui. Maka kita buat sudut V-nya ini 20 derajat, berlawanan arah dengan omega 1, sebesar 20 derajat. Nah, setelah ketemu sudut V, CD garis ini dibuat, lalu kita bisa gambar yang namanya base circle. Base circle. Base circle. Base circle. Base circle ini adalah titik awal menggambar kurva involute. Kurva involute. Jadi kurva involute-nya bukan dari dedendum, tapi dari base circle.
Loh, tapi lubangnya sampai dedendum kan Pak? Iya benar sampai dedendum. Nah nanti ada masalahnya. Setelah dedendum ini ada problem cara membuatnya karena keterbatasan manufaktur dan sebagainya ya. Oke. Sekalian ini tadi line of action udah saya kasih tahu, angle of action-nya pressure line. Ini menjadi pressure line ya. Angle of action itu adalah V-nya dan ini adalah pressure line seperti yang digambarkan di sini. Saya kira nggak terlalu susah. Oh ya, line AB ini sebagai line of action. Jadi ada titik awal pertemuan. Ini gambarnya kalau saya besarkan, maka Anda akan lihat di sini ada titik awal pertemuan antara base circle dengan addendum, maka ketemu titik A. Ini titik awal pertemuan dari penggerak dengan yang digerakkan. Demikian juga B itu titik akhir adalah pertemuan antara addendum kebalikannya dengan B circle yang di bawah. Oke, sedikit ini agak bermain-main sedikit. Jadi kalau menggambar roda gigi, kira-kira apa yang perlu dilakukan dulu? Saya kira mesti buat pitch circle-nya dijadikan satu dulu. Lalu apa ya? Saya juga lupa ingat ini. Kayaknya ini jadi PR nih nanti. Pressure line at the center set toto aja dulu di sini. Yang jelas pitch circle-nya harus kita temukan dulu di sini antara dua pitch circle ketemu di P1 ini. Kayaknya ini bisa jadi PR nanti. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan example ya, supaya tidak terlalu abstrak ya. Kita bermain-main sedikit dengan geometri dari roda gigi. Kalau misalnya dalam contoh soal ini, kita punya sebuah roda gigi dengan 16 gigi, pinion jadi lebih kecil, untuk menggerakkan 40 gigi gear ya, yang lebih besar. Kita tahu ada diametral pitch-nya 2, jadi 2P-nya itu diametral pitch-nya, maka kita bisa dari tabel tadi yang di atas, maka untuk diametral pitch 2 adalah 1/P addendumnya dan 1,25P dedendumnya. Lalu kita juga gunakan pressure angle 20 derajat untuk menentukan tadi. Cari kira-kira circular pitch, jarak antara dua gigi, center of distance, jarak antara dua pusat, lalu radio base circle ya. Semuanya gunakan persamaan yang sudah ada, kita dapat circular pitch adalah P per diametral pitch ya. Maka ini circular pitch-nya adalah jarak antara dua gigi nih, 1,57. Lalu pitch diameternya, rumusnya tadi adalah P sama dengan N dibagi diameter kan. Maka dibalik D sama dengan N dibagi P. Tinggal ditukar saja. Jadi rumusnya ada di depan. Demikian juga untuk gear. Maka ketemu pinion adalah 8 in dan gear adalah 20. Kalau sudah tahu diameternya, maka kita dapatkan jarak antara dua diameter, yaitu dibagi 2 saja, 14 in. Lalu yang pertanyaan kedua adalah base circle-nya gimana? Oh, bukan. Kita mau mencari ya base circle-nya gimana? Base circle-nya adalah, oh ini yang tadi saya lupa. Base circle adalah R ya, radiusnya
dibagi cos V. V-nya kita tahu, R-nya kita tahu masing-masing pinion maupun gear. Ya, ini tinggal masukkan aja. R-nya kan dibagi 2, diameter dibagi 2. Maka ketemu radius base circle-nya adalah 3,7, untuk diameter 8, untuk diameter 20, radius base circle-nya aja 9. Jadi kira-kira ya hampir 10 ya. Terus seandainya dia bilang di pertanyaan kedua, kalau senternya tidak pas, artinya dia lebih panjang seperempat, bagaimana apa yang terjadi? Perlukah kita ngerubah pressure angle-nya? Pressure angle-nya kita rubah, dan pitch circle diameter-nya kita rubah. Ya, karena dia lebih panjang, maka kita harus balik lagi mundur ceritanya dari bawah ke atas. Mulai dari jarak senternya kita rubah, maka dp/dg-nya yang kita perlu cari. Dengan mengetahui bahwa rasionya sama, maka ini bisa digunakan untuk mencari dp/dg dengan memasukkan semuanya ke persamaan di atas, maka didapat dp yang baru dan dg yang baru, diameter pinion dan diameter. Kemudian dari dp dan dg yang baru, kita akan dapat angle of attack yang baru. Gunakan rumus di atas. Jadi kebalikannya. Jadi kelihatan di sini bahwa kelonggaran hanya seperempat in akan merubah semuanya ya. Kalau enggak gitu dia akan tidak efektif. Jadi ketara. Kalau enggak ada pertanyaan saya lanjut ya. Lalu kita tahu di sini ada pressure line atau pressure of angle, ini V-nya. Maka kita tahu ada titik A dan titik B, awal dan akhir, awal pertemuan dan akhir pertemuan. Maka kita tahu dari awal sampai ke P ini kalau kita ikuti pitch circle-nya ini, maka kita tahu ada art of approach namanya, QA, dan art of recess, jadi waktu masuk dan waktu keluar. Waktu masuk, waktu keluar. Kalau kita jumlahkan ini, QA plus QR, maka menjadi Q total. Nah, Q total ini dibagi dengan circular pitch ya, maka kita dapat namanya contact ratio. Contact ratio. Contact ratio itu adalah perbandingan atau bukan perbandingan, banyaknya gigi yang ketemu pada saat yang sama seperti ini. Ini ada kemungkinan ada 2 gigi yang bertemu. Ini pas 1 gigi yang bertemu. Nah, yang paling bukan bagus, paling sedikit contact ratio-nya ini mencapai 1,2. Artinya ada 0,2 atau ada sedikit dia ketemu untuk 2 gigi ketemu pada saat ya berapa 0, sedikit gitu maksud saya. Tidak mencapai 2 aja, kalau 2 itu pasti selamanya dapat jadi 2 gigi yang bertemu. Ya. Itu namanya contact ratio. Ada istilah lain yang perlu kita ketahui juga, ada namanya interference. Interference ini digambarkan seperti ini. Jadi di bawah, tadi saya bilang di bawah base circle itu tidak involute karena keterbatasan dari manufaktur dan karena kita harus memproses juga kalau terjadi namanya inference. Inference. Inference ini bisa terjadi kalau jumlah giginya sedemikian rupa ya mengakibatkan inference gitu ya. Mungkin jumlah gigi yang terlalu kerap gitu ya. Ya semacam itu. Maka kita membuat suatu batasan jumlah gigi. Kalau misalnya rasio 1 ini di sini, jumlah gigi minimum paling kecil
adalah pakai rumus ini. Ya. Kalau rasio 1:1, artinya diameternya sama. Kalau rasionya tidak 1:1, maka gunakan rumus ini. Jumlah gigi terkecil. Oh, terkecil ya. Ya, betul, terkecil. Karena kalau semakin lebih kecil dari ini, dia terjadi inver. Karena ada, ya, giginya jadi semakin besar. Lalu, kalau untuk gear, ini untuk pinion, jumlah gigi terkecil. Karena pinion kan kecil. Nah, untuk gear yang lebih besar, yang satunya, pasangannya, maka jumlah gigi terbesar, ini malah terbesar. Agar tidak terjadi interfer, menggunakan rumus ini. Tergantung dari jumlah gigi pinionnya. Ya. Persamaan ini kalau kita mudahkan, bisa dilihat dari tabel ini. Jadi ini adalah minimum jumlah gigi, maksimum jumlah gigi pinion, jumlah gigi gear, terus mesh ratio, maksimum gear ratio diketahui ini, maka kita tahu maksimum dan minimum jumlah giginya. Termasuk juga ini yang untuk sudut 20 derajat, dan ini yang untuk sudut 25 derajat. Detailnya bisa Anda lihat di buku maupun di video berikut. Baik, saya lompati dulu di helical, saya masuk ke sedikit tentang gear train. Apa ini gear train? Gear train itu adalah kalau giginya saling bersambungan. Kalau giginya tidak saling bersambungan, kita mencari persamaan kecepatan, ya, kecepatan. Maka kecepatan adalah jumlah gigi sebelumnya atau pinion atau sebelum penggerak N2 dibagi jumlah gigi yang digerakkan dikalikan kecepatan yang menggerakkan. Jadi N2 dengan RPM 2 dibagi jumlah gigi 3. Kalau dia ada train, ada saling bersambungan seperti ini, 2 ke 3, 3 ke 4, 4, 5 ini sama, lalu 5 ke 6, maka kecepatan yang 6, RPM 6, dapat dicari dengan menggunakan rumus seperti ini, N2 per N3, penggerak digerakkan, penggerak digerakkan, penggerak digerakkan, ya kan? Dikalikan N2, RPM-nya N2. Atau rumus secara umum adalah seperti ini, mencari kecepatan akhir ya. Ini perbandingan antara rasio perbandingan antara kecepatan awal dengan kecepatan akhir dengan kecepatan awal. Ya. Ini ada sedikit contoh soal juga bisa Anda lihat. Misalnya nih sering kita lakukan ada dua macam sebetulnya. Nanti Anda bisa pelajari yang satunya ini. Ya. Yang satunya lagi kalau dia poros masuk dengan poros keluar berbeda. Maka dia nggak ada bebas sebetulnya. Ini jadi nggak ada yang harus disamakan antara transmisi dengan input dan output. Beda dengan ini, dia input dan output porosnya line-nya satu garis, maka ini ada faktor yang harus sama di sini. Sebut N2 plus N3 sama dengan N4, N5. Ini dapat dari mana? Sebenarnya dapat dari ini. Jarak keduanya harus sama. Jarak ini dengan jarak ini. Ini yang mengunci. Tapi kalau nggak mengunci, ya mudah saja seperti ini saja. Ada dua cara gitu ya untuk mencari rasio. Tadi kan kita menggunakan rumus yang ini kan, rumus total driving dibagi dengan yang driven. Penggerak dibagi dengan yang digerakkan. Maka ini juga gitu, penggerak dibagi dengan yang digerakkan. Tapi karena ada dua pasang, dan kita asumsi bahwa rasionya itu sama, kedua-duanya sama, rasio ini dan rasio ini sama, maka kita bisa pakai akar. Apa akar?
Ya karena A kali rasio 1 kali rasio 2 kan sama dengan rasio 1 kuadrat gitu kan. Ya, jadi bisa langsung pakai akar. Ini rasionya yang diminta adalah 30:1, maka akar 30. Lalu 16 ini apa? 16 ini adalah nilai terkecil jumlah gigi. Jadi 16 kali akar 30, maka didapat 88. Ini untuk gigi selanjutnya. Ini adalah pembulatan. Kok nggak 89, Pak? Kok nggak 87, Pak? Nah, ini sini ada keterangannya. Ini adalah hasilnya adalah pendekatan. Anda bisa coba-coba itu dirubah. Misalnya bukan 16, dia bilang misalnya 17. Atau misalnya 88 itu berubah jadi 89. Kita lihat mencari pendekatan yang ada. Oke. Atau bisa juga dengan cara kita tentuin rasio 1 dan rasio 2 berbeda. Rasio 1 dan rasio 2 agak berbeda. Yang rasio 1 6, yang rasio 2 5. Sehingga perhitungannya bisa lebih tepat menghasilkan 30. Ya. Dan jumlah roda giginya jadi berbeda nih. Berbeda nih, 96 dengan 80. Lalu kebetulan 16-nya karena ini minimal ya. Ya, kita pakai yang 16 sebagai minimalnya, maka jadi ya itu. Sebetulnya ada planetary gear, tapi terus terang saya skip dulu.